step, no counter. Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kebesarannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuasa dari tahun 1613 sampai 1645. Ia merupakan raja ketiga setelah penembakan Sadokrapya. Letak geografis kerajaan yang berada di pedalaman membuat Mataram menjadi kerajaan agraris. Pertanian yang menjadi sumber pokok ekonomi masyarakat berkembang pesat karena didukung tanah yang subur. Pada masa kejayaannya, Mataram berhasil menjadi pengekspor utama beras. Tapi siapa yang bisa menyangka bahwa kerajaan itu akan terpecah? Permasalahan dimulai saat Fyoci datang dengan segala kelicikannya. Siapa kalian? Mengapa kalian kemari? Perkenalkan, kami utusan dari Tuan GPCON. Kami diperintahkan untuk bertemu Tuan Sultan Agung. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Salam Tuan. Ada apa? Ada utusan dari VOC yang ingin bertemu dengan Tuan. Apa? Utusan dari VOC? Ada urusan apa orang-orang licik itu datang kemari? Maaf Tuan, hamba sangat minta tahu. Ya sudah, cepat bawa mereka kemari. Baik Tuan. Baiklah, kalian diperbolehkan untuk masuk. Prajurit itu segera memanggil Jenderal VOC dan mempersilakannya untuk menemui Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ada urusan apa kalian datang kemari? Perkenalkan, kami utusan dari GPCON. Dengan hormat Tuanku meminta agar VOC dan Islam Mataram bekerja sama. Kerjasama seperti apa yang diinginkan oleh tuanmu? Apakah dia ingin Pulau Jawa ini tunduk kepadanya? No. Mengapa kau berpikir seperti itu kepada Tuanku, wahai Sultan? Bukankah kita akan hanya bekerja sama dalam memerintah? Memerintah seperti apa yang kau maksud? I think seperti memerintah hasil bumi. Jangan hiraukan mereka, Kakanda. Mereka adalah orang asing yang tidak dapat dipercaya. Kau benar, Adinda. Hei Jenderal, kalau itu yang kau mau, katakan kepada tuanmu. Selama aku masih hidup, jangan pernah kau berpikir untuk menjalan kaki di kerajaan ini. How dare you? Baiklah, kalau keputusanmu seperti itu, lihat saja apa yang akan dilakukan Tuanku kepada kerajaanmu yang lemah ini. Silakan saja, aku tidak takut. Hei prajurit, cepat bawa mereka pergi dari kerajaan ini. Baik, Sultan. Pada tahun 1620, target utama Mataram bergeser ke arah kota Surabaya. Selama tahun 1620 sampai 1625, pasukan Mataram secara berkala mengepung Surabaya dengan 5 kali ekspedisi. 5 tahun kemudian, tepatnya pada 1629, Sultan Agung mengirimkan pasukan untuk melakukan penyerangan terhadap VOC. Namun serangan ini gagal akibat medan yang terlalu berat. 1632, Sultan Agung mengirimkan kembali 1.000 pasukan prajurit beserta keluarganya ke Karawang untuk membangun lumbung beras atau pusat logistik. Namun saat merencanakan itu semua, ada seorang suruhan VOC yang menyamar untuk memata-matai mereka. Prajurit, segera siapkan perlengkapan penyerangan. Kita akan menyerang VOC. Baik, Sultan. Kami akan mempersiapkan semuanya. Tingkatkan jumlah kapal dan persediaan persenjataan. Kemudian bangun lumbung beras untuk persediaan makanan. Baik, Sultan. Oh, jadi begitu rencana mereka.
Namun, saat Sultan Agung menyiapkan peperangan, rencana itu diketahui oleh VOC yang dipimpin oleh GP Sioen. Lapor Tuan, kami mempunyai berita yang penting. Mataram sedang mempersiapkan pasukannya untuk menyerang kita. Apa? Kurang ajar! Apa yang telah dipersiapkan oleh Mataram? Mereka menambah pasukan mereka dan membuat lumbung beras di Karawang, Tuan. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Apakah kita harus menghabisi warga mereka? Tidak, belum. Pertama-tama kita hancurkan rumah Mataram yang di Karawang dan persiapkan persenjataan untuk menghancurkan Mataram. Baiklah, Tuan. Penghancuran rumah warga pun mulai dilakukan oleh VOC dengan tanpa rasa belas kasihan. Bu, sayur ini harganya berapa? Murah, Bu, 50 perak saja, segar lagi. Oh, sayurnya sangat segar sekali ya, Bu. Gimana para petani mendapatkannya? Kami baru saja memanen di selatan. Oh, pantas saja tanahnya sangat subur, pasti hasil tanamnya sangat bagus. Kalian semua melihat kedatangan VOC tidak di pelabuhan dalam kita. Iya, saya melihatnya. Banyak prajurit yang datang. Mari pulang. Tadi aku melihat banyak prajurit VOC yang mengarah ke sini. Apa dia? Hei rakyat pribumi, nyala jika tidak kalian akan mati. Tuan, kami telah menjalankan perintah Tuan. Rumah warga telah hancur tak tersisa. Bagus, Komandan. Siap. Pastikan tidak ada yang tersisa lagi bagi Mataram hingga Mataram membawa pasukan yang lemah ke Batavia. Siap, Tuan. Sementara itu, kondisi di Mataram sangatlah buruk. Mataram lalu melakukan penyerangan terhadap VOC dan menuju ke Batavia. Tetapi penyerangan itu gagal. Sultan, apalagi yang bisa kami lakukan, Sultan? Kita sudah kalah, Sultan, kalah. Tidak, kita masih belum kalah. Masih ada harapan. Tapi Tuan, banyak prajurit kita yang telah gugur di perjalanan yang melelahkan ini. Selain itu, senjata kita tidak sebanding dengan senjata Dios. Ya sudah, kita kembali ke Mataram sekarang. Baik, Tuan. Setelah itu, perlawanan demi perlawanan antara Mataram dengan VOC terus terjadi. Banyak daerah-daerah Mataram yang melakukan pemberontakan ingin cepat merdeka. Naas pada akhirnya Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Pasca kematian Sultan Agung, pemerintahan Mataram digantikan oleh Amangkurat I yang justru bekerja sama dengan VOC. Pada masanya itu terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh Trunajaya yang tidak setuju jika Mataram harus bekerja sama dengan VOC. Apa yang membawamu ke sini, wahai kompeni? Menurutmu aku harus bertemu siapa lagi selain Tuan Raja Amangkurat? Tolong beritahu dia bahwa aku telah sampai di sini. Tuan, kompeni sudah sampai di kerajaan. Suruh dia ke sini. Baik, Tuan. Baiklah, tunggu di sini sampai aku kembali. Apa yang membawamu kemari, company? Aku tidak bertele-tele, Amangkurat. Aku kesini karena ada satu penawaran untukmu. Penawaran apa itu? Jika kamu memberikan hasil beras kerajaanmu, kami akan memberikan keuntungan yang besar untukmu. Keuntungan besar seperti apa yang kau berikan sehingga aku harus menerima penawaran itu? Aku akan memberikan perluasan wilayah jika kamu menerima tawaranku. Bagaimana caramu memperluas wilayah kerajaanku? Kau lupa, aku mempunyai jalur perdagangan yang luas sehingga dapat dengan mudah memperluas perdaganganmu. Jika aku menolaknya, apa yang akan kau lakukan, company? Dengan berat hati kita akan bersaing di jalur perdagangan. Baiklah. Tunggu sebentar. Aku akan berdiskusi dengan permaisuriku terlebih dahulu. Bagaimana menurutmu, Adinda? Lebih baik kita terima saja penawaran itu. Perasaanku mengatakan bahwa company itu memang tidak ada niatan jahat untuk kerajaan kita. Itu saja ini sangat berat, tapi aku harus menerimanya. Permisi Tuanku Amangkurat, ada Tuan Trunajaya yang ingin bertemu dengan Tuan. Trunajaya, persilahkan dia masuk. Hai Trunajaya, saudara jauh, ada apa engkau kemari? Apakah ada yang dipertanyakan? Siapa dia? Ada urusan apa dia? Oh, dia adalah orang yang membantu kita memperluas wilayah kerajaan kita. Apa maksudmu? Apakah tidak jelas? Jelas tidak, apakah kamu tidak memiliki rasa hormat kepadaku? Apakah kamu menganggapnya dia akan membantu kita? Ya tentu. Baiklah, jika itu keputusanmu, aku dan pengawalku akan merebut kemerdekaan Mataram dari VOC. Baiklah.
Akhirnya terjadilah pemberontakan yang dilakukan Trunajaya terhadap Mataram tidak setuju dengan keputusan Amangkurat I. Trunajaya berhasil melakukan pemberontakan, sedangkan Amangkurat I beserta putra pertamanya Mas Rahmat melarikan diri dalam keadaan sekarat. Dan dalam pelariannya, Amangkurat I meninggal di daerah Tegalwangi, lalu tahta Mataram diwariskan kepada anak sulungnya Mas Rahmat yang bergelar Amangkurat II. Setelah Amangkurat II wafat, terjadi peristiwa Perjanjian Giyanti VOC yang dipimpin oleh Hatik, Gubernur VOC untuk Jawa Utara, dan Paku Buana III serta kelompok Pangeran Mangkubumi. Maka berdasarkan Perjanjian Giyanti 13 Februari 1755, yaitu Mataram dibagi dua. Satu Kesultanan Yogyakarta oleh Mangkubumi yang bergelar Hamengkubuwana I, dua daerah Kesultanan Surakarta dan Susuhan Paku Buana III. Lalu pada tahun 1757 dengan intervensi Belanda dan berdasarkan Perjanjian Salatiga, Kesultanan Mataram dipecah lagi menjadi tiga, yaitu satu Kesultanan Yogyakarta, dua Kesultanan Surakarta, tiga Mangkunegaraan.